Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan pembelajaran kita kembali, pembelajaran atau pertemuan kita yang ketiga. Untuk membuka pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang puasa. Apa puasa itu? Menurut bahasa, puasa yang diambil dari bahasa Arab yaitu saum, yang artinya adalah menahan atau mencegah. Nah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun puasa. Nah, syarat puasa itu harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Kalau tidak dipenuhi, berarti kita tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Syarat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib yaitu adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Nah, sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syara. Nah, di sini ada 3. Ada 2 syarat dan 1 rukun puasa. Nah, 1 syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu yaitu sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Nah, syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama itu Islam, berarti orang harus beragama Islam. Yang kedua itu balik. Balik itu sudah balik, sudah bermimpi, atau untuk laki-laki itu yang sudah keluar mani, dan yang perempuan itu sudah mengalami haid. Yang ketiga itu berakal sehat. Nah, kalau orang gila tidak boleh, karena orang gila kan tidak paham atau tidak mengetahui akan arti puasa. Yang keempat, mampu atau kuasa melakukannya. Nah, kita harus mampu melakukannya dari terbit fajar hingga berbuka. Yang kelima itu suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak ada haid dan nifas. Yang keenam, menetap atau mukmin. Nah, di sini artinya menetap atau mukmin, kita menetap pada suatu tempat atau kita bertempat tinggal. Misalnya kita di Kota Waringin Lama, kita harus berpuasa itu ketika kita berada di Kota Waringin Lama. Nah, kalau kita sedang berada di perjalanan itu kita tidak diharuskan untuk berpuasa, tetapi tetap boleh berpuasa jika kita mampu. Nah, adapun syarat-syarat sah puasa, yang pertama itu Islam. Yang kedua tamyiz. Arti tamyiz di sini artinya
seseorang yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, di sini maksudnya biasanya untuk anak kecil yang baru dewasa, yang sudah memahami hal baik dan hal buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini harus suci bagi perempuan, harus suci bagi perempuan dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita tampilkan hari-hari yang diharamkan. Nah, yang ketiga itu rukun puasa. Nah, rukun puasa di sini yang pertama itu ada niat. Nah, niat yang kita lakukan yaitu menyengaja untuk melakukan berpuasa. Nah, niatnya itu kan sebelum azan subuh berkumandang. Nah, adapun niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berpuasa pada esok hari pada bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, yang kedua itu rukunnya meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, dan yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa itu ada 4. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan, misalnya kita makan atau minum, itu membatalkan puasa. Yang kedua itu sengaja muntah. Nah, kalau misalnya kita muntah karena apa, misalnya kita memasukkan jari kita ke dalam tenggorokan kemudian kita muntah. Nah, hal tersebut akan membatalkan puasa kita. Yang ketiga istimna. Apa istimna itu? Yaitu sengaja mengeluarkan sperma, ini bagi laki-laki, baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan. Nah, maka hukumnya batal. Nah, ketika kita melakukan istimna atau berciuman dengan istri kemudian kita bersyahwat dengan istri, ini bagi orang yang beristri. Nah, kalau anak-anak biasanya menonton video yang tidak diperbolehkan. Nah, video yang tidak diperbolehkan yang ada adegan-adegan panas itu tidak diperbolehkan. Takutnya akan mengeluarkan sperma. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, jima. Nah, ini yang tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, berjima ini yang tidak diperbolehkan itu pada siang hari saat kita berpuasa. Nah, adapun dalilnya di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallah annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Nah, itu untuk malam bulan puasa. Namun kalau siangnya, pada saat kita berpuasa di siang hari itu tidak diperbolehkan untuk melakukan jima dengan istri. Berjima ini maksudnya berhubungan antara suami istri, apalagi berhubungan yang bukan suami istri. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan. Selain tidak diperbolehkan pada bulan Ramadan, nah agama juga melarang hubungan tersebut karena bukan mahram.
bukan suami istri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu amalan sunnah pada bulan puasa, pada waktu puasa. Nah, adapun amalan-amalnya itu banyak sekali amalan yang dianjurkan saat melaksanakan puasa. Yang pertama itu sahur. Nah, sahur itu sangat dianjurkan sekali bagi kita yang ingin berpuasa, karena sahur itu memberikan energi pada kita waktu kita makan, kita minum, akan memberikan kita energi pada waktu di siang hari. Kalau tidak makan, nyatanya kita sudah lapar di malam hari, ditambah lagi di siang hari kita tidak makan kan? Tidak makan waktu subuh, waktu bersahur. Nah, kita kekurangan energi untuk beraktivitas pada siang hari. Yang kedua itu menyegerakan berbuka setelah terbukti maghrib. Nah, itu disunnahkan berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma atau hal-hal yang manis. Jika tidak ada yang manis-manis, maka dengan air putih saja. Nah, itu sudah dianjurkan, itu sudah termasuk sunnah. Yang ketiga yaitu memberi buka puasa, tafsir saim, artinya hendaknya berusaha untuk memberikan berbuka bagi mereka yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air, walaupun sebutir kurma. Nah, ini orang-orang yang tidak mampu untuk memberi bahan berbuka puasa, kita disunahkan untuk memberi. Jika kita memberi, maka kita akan mendapat pahala sunnah. Amalan-amalan yang sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya, sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa. Nah, kita tidak boleh mengadu orang, tidak boleh mengadu teman, kita menggunjing, kita membicarakan orang, kita membicarakan teman, kita membicarakan tetangga, kita membicarakan siapa saja, pokoknya tidak boleh. Apalagi berdusta. Nah, kita menahan semua itu, maka kita akan mendapat pahala sunnah. Itu termasuk amalan-amalan pada bulan puasa agar mendapat pahala sunnah. Yang kelima, memperbanyak amal soleh, terutama tilawatil Quran dan infak fisabilillah. Nah, artinya kita itu di bulan Ramadan atau bulan puasa kita disunahkan mengamalkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali itu baik, 2 kali lebih baik, 3 kali sangat baik, apalagi beberapa kali itu sangat luar biasa baik. Nah, yang ke-6, iktikaf dan berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita berdiam diri atau beriktikaf di masjid dengan melakukan amalan-amalan yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran, berzikir, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Nah, jangan kita di masjid seharian cuma tidur. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi agak mustahil sih kalau tidur di masjid ketika kan ada waktu azan berkumandang orang sholat. Tentunya kita juga ikut sholat. Tidak mungkin orang yang tidur di masjid tidak melakukan sholat. Nah, itu adalah amalan-amalan sunnah pada waktu puasa. Nah, selanjutnya hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Nah, adapun hal-hal yang makruh ketika berpuasa itu ada beberapa, yaitu yang pertama
berkumur-kumur yang berlebihan. Nah, kenapa berkumur-kumur yang berlebihan ini adalah hal yang makruh? Ditakutkan kita terteguk air, tertelan air sedikit. Nah, meskipun kita yakin bahwa berkumur-kumur itu tidak akan tertelan, namun hal itu dimakruhkan. Yang kedua itu menyikat gigi atau bersiwak. Nah, kita dimakruhkan untuk menyikat gigi dan bersiwak, takutnya tertelan juga. Yang ketiga mencicipi makanan. Nah, kita boleh di bulan puasa itu mencicipi makanan, namun dimakruhkan. Nah, mencicipi makanan di sini maksudnya untuk merasakan makanan tersebut, apakah manis, ketika kita membuat makanan apakah manis, asin, asam atau sebagainya. Kita diperbolehkan untuk mencicipi, namun tidak boleh ditelan, namun dimakruhkan. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak tidur ketika berbulan puasa. Nah, memperbanyak tidur ketika berbulan puasa itu, di bulan puasa itu dimakruhkan. Apalagi kita lupa akan sholat, lupa berzikir, lupa membaca Al-Quran dikarenakan tidur. Nah, ini hal yang dimakruhkan. Yang kelima yaitu berbekam atau disuntik. Nah, ketika kita sakit, misalnya kita berpuasa, kemudian kita berbekam atau kita disuntik, hal ini sangat dimakruhkan. Nah, demikianlah hal-hal yang makruh ketika puasa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini ada anak-anak yang kita ketahui, biasanya anak-anak yang mendustai atau membohongi orang tuanya. Dia bilang puasa padahal dia makan. Dia pergi ke suatu tempat, dia bersembunyi, kemudian dia makan dan minum. Nah, itu hal yang disengaja. Itu adalah hal yang membatalkan puasa. Yang kedua itu murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, apalagi kita keluar dari agama Islam, itu langsung puasanya batal. Yang ketiga, bersetubuh dan melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, ini yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwa ini akan membatalkan puasa. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Nah, ini untuk perempuan. Yang kelima, keluar air mani atau madhi yang disengaja. Nah, ketika kita bersentuhan dengan istri atau menonton video yang tidak diperbolehkan tadi, kita keluar mani atau keluar madhi, itu membatalkan puasa kita. Yang ketujuh itu merubah niat puasa. Nah, niat kita yang awalnya niat kita berpuasa pada esok hari untuk di bulan Ramadan. Nah, sekalinya kita merubah niat kita, aku ingin berbuka. Nah, niatnya ingin berbuka atau melakukan berbuka puasa, itu hal yang membatalkan puasa juga. Atau niat puasanya tidak pada besok hari atau tidak pada bulan Ramadan, dia melakukan puasa sunnah. Katanya besok, misalnya malam ini kita berniat, sengaja aku besok puasa sunnah di bulan Agustus. Nah, itu termasuk hal yang membatalkan puasa karena tidak sah niatnya. Yang selanjutnya itu hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Nah, ini juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nah, ada beberapa juga yang hal-hal yang tidak membatalkan puasa.
Yang pertama, masuk ke air. Nah, kita mandi masuk ke air, kemudian kita kemasukan air dari lubang mana. Nah, itu tidak batal karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuangkan air ke atas kepala beliau sedang ia berpuasa karena haus dan panas. Nah, jika masuk air ke dalam rongga tanpa sengaja, maka puasanya tetap sah. Menyerupai orang yang lupa, artinya itu hal yang tidak disengaja. Selanjutnya, mengenakan sipat mata dan meneteskan obat mata. Meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, sebab mata bukanlah saluran dalam rongga. Nah, kita meneteskan obat mata, kita misalnya terkena sesuatu yang masuk ke dalam mata kita, kemudian kita meneteskan obat mata, itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, berkumur dan menghisap air hidung dengan tidak ditekan. Nah, artinya kita berkumur atau kita sedang berwudu, kita memasukkan air namun tidak terlalu masuk ke dalam, hanya sedikit saja, tidak kita masukkan, tidak kita tekan masuk ke dalam. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, mencium istri bagi orang yang mampu menahan diri. Nah, boleh saja kalau kita memegang istri atau mencium istri, namun ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Selanjutnya, menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh. Nah, misalnya ada kotoran tubuh yang masuk ke dalam, kemudian kita menyuntikkan jarum atau misalnya kesusuban, bahasa teringanya tuh, itu tidak apa-apa. Selanjutnya, perbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tidak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lain. Nah, boleh saja kita menghirup debu, bukan diperbolehkan sih. Nah, misalnya kita dalam perjalanan ada debu yang banyak, kemudian kita masuk ke dalam tubuh kita, atau asap atau aroma-aroma yang lain, itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau hubungan suami istri. Nah, ketika tidur bermimpi kemudian keluar mani, nah itu tidak membatalkan puasa karena itu sesuatu hal yang tidak disengaja. Kemudian diperbolehkan meneruskan makan sehingga terbit fajar. Dan ketika sudah terbit fajar dan masih ada makanan di mulut, maka harus dikeluarkan. Jika demikian, sah puasanya. Namun jika dengan sengaja ia telah yang ada di mulutnya, maka batal puasanya. Dan yang lebih utama, berhenti makan sebelum terbit fajar. Nah, ini untuk orang zaman dulu. Artinya kalau kita sekarang kan sudah ada beduk subuh atau suara bang serine atau azan yang menandakan sudah imsak. Namun kalau orang dulu itu tidak tahu, tapi sekarang insya Allah ada aja batasnya. Nah, selanjutnya hikmah puasa. Nah, hikmah puasa ini ini banyak sekali. Nah, diantaranya membentuk manusia yang bertakwa. Nah, kita bertakwa kepada Allah. Kemudian puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Nah, kita terlindung dari tipu daya setan. Kemudian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian membina kejujuran dan kedisiplinan. Nah, berkat puasa kita jujur, kita selalu disiplin, kita tidak berdusta dan lainnya. Selanjutnya, mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama, sehingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. Selanjutnya, dapat memelihara kesehatan. Nah, dengan berpuasa kita
akan lebih sehat karena kita organ tubuh kita itu mengolah sesuatu dalam tubuh kita. Menurut ilmu kedokteran berpuasa itu akan menyehatkan. Selanjutnya, dapat mengendalikan hawa nafsu dan diampuni dosa-dosanya. Itulah hikmah-hikmah puasa. Nah, adapun halangan atau uzur berpuasa. Nah, hal yang tidak diharuskan untuk berpuasa. Nah, yang pertama, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengkodok puasanya. Nah, yaitu di sini ialah orang yang sedang sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka. Nah, orang yang sakit boleh berbuka, namun nanti akan mengganti dengan mengkodok atau mengulang puasanya di bulan berikutnya ketika dia sudah sembuh atau sesudah bulan Ramadan. Yang kedua, dalam perjalanan jauh. Nah, ketika sedang safar atau sedang melakukan perjalanan, kita tidak diharuskan untuk berpuasa, namun kita diperintahkan untuk mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Yang kedua yaitu boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Nah, diantaranya orang tua yang berumur lanjut atau terlalu tua. Nah, ini orang yang sudah tua tidak diharuskan untuk berpuasa, namun dia membayar fidyah. Nah, kenapa tidak diharuskan untuk berpuasa? Karena dia tidak kuat lagi untuk berpuasa, makanya disuruh mengganti dengan membayar fidyah. Yang kedua, sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengkodok puasa di hari-hari lain. Nah, orang yang tidak bisa lagi mengkodok atau sakitnya bertahun-tahun sudah sehingga dia tidak bisa mengganti, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang ketiga, waktu hamil. Nah, ini untuk perempuan di waktu hamil tidak diharuskan untuk berpuasa. Yang keempat, menyusui anak. Nah, selain hamil tadi juga menyusui anak. Ini juga untuk perempuan. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqada di hari-hari lain. Nah, orang yang bekerja memang tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan dan tidak bisa melakukan puasa di hari lain, maka diwajibkan untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, selanjutnya macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada 4. Yang pertama, puasa wajib. Nah, puasa wajib yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh, puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Adapun puasa sunnah yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, yang ketiga, puasa makruh yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Yang keempat, puasa haram. Nah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Nah, mungkin yang puasa sunnah tadi kita kembali kepada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu antara lain puasa 6 hari di bulan Syawal,
puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, puasa di bulan Sya'ban, kemudian puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah. Kemudian puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Nah, puasa nisfu atau puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, adapun puasa, macam-macam puasa yang diharamkan antara lain puasa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, hari tasyrik. Selanjutnya puasa sehari pada hari Jumat. Kemudian puasa pada hari Syak, puasa selama puasa dahri. Maksudnya puasa dahri ini artinya puasa selamanya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian puasa wanita haid atau nifas. Nah, itu diharamkan. Puasa-puasa tersebut sangat diharamkan. Nah, adapun macam-macam puasa makruh tadi, puasa makruh antara lain puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Nah, ini dimakruhkan puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Nah, kecuali beberapa hari sebelum telah berpuasa. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Nah, inilah beberapa materi kita tentang puasa. Banyak sekali materi tentang puasa yang bisa digali selain yang kakak sampaikan di pertemuan kita pada hari ini. Mungkin pertemuan kita pada hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami apa yang bisa kakak sampaikan. Nah, untuk menutup pertemuan kita melalui sosial media atau online atau video pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, mudah di dalam menghafal, mudah di dalam memahami pelajaran, dan selalu diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Salah hilap mohon maaf jika ada perkataan kakak yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.